gelombang aksi mahasiswa yang berlangsung serentak di berbagai daerah pada Senin, 15 Juni 2026, tidak hanya berakhir dengan penyampaian tuntutan di jalanan. Di Jakarta, aksi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno, BEM-UBK, justru berlanjut ke ruang dialog setelah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menerima perwakilan mahasiswa di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut menjadi salah satu momen penting dalam rangkaian demonstrasi yang berlangsung di sejumlah kota. Saat ribuan mahasiswa di berbagai daerah menyuarakan kritik dan tuntutan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, sebanyak 15 perwakilan mahasiswa BEM-UBK mendapat kesempatan menyampaikan langsung aspirasi mereka kepada orang nomor 2 di Indonesia. Suasana di kawasan Medan Merdeka Selatan sejak siang hari dipenuhi massa mahasiswa yang membawa berbagai tuntutan. Di tengah aksi yang berlangsung, Koordinator Lapangan Aksi BEM-UBK, Muhammad Abdi Maludin, kemudian mengumumkan bahwa pihaknya mendapat undangan untuk berdialog langsung dengan Wakil Presiden. Kami perwakilan ada 15 orang dan akan menemui Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kata Muhammad Abdi Maludin. Setelah pengumuman tersebut, 15 mahasiswa berjalan kaki dari titik aksi menuju Istana Wakil Presiden yang berjarak sekitar 1 km. Perjalanan itu menjadi simbol peralihan dari aksi demonstrasi di jalan menuju ruang dialog yang lebih formal dengan pemerintah. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam tersebut, Gibran menyampaikan sejumlah pandangannya terkait kritik yang disampaikan mahasiswa. Ia mengakui bahwa pemerintah masih memiliki berbagai kekurangan yang harus diperbaiki. Menurutnya, pembangunan yang telah dilakukan perlu terus dirawat dan disempurnakan bersama-sama. Yang sudah kita capai sekarang, apa yang sudah dibangun, itu yang kita rawat bersama. Saya sadar masih banyak minus-minusnya, kekurangannya banyak, ya ini yang kita harus perbaiki bersama, kata Gibran. Gibran juga menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka ruang evaluasi terhadap berbagai program yang telah berjalan. Menurutnya, masukan dari masyarakat, termasuk mahasiswa, menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan. Selain mengakui adanya berbagai kekurangan, Gibran juga menyampaikan apresiasi terhadap sikap kritis mahasiswa. Dalam pandangannya, kritik yang disampaikan secara konstruktif merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat. Karena itu, ia mengaku senang apabila mahasiswa ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Saya senang mahasiswa kritis ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran. Makanya ini saya terima kasih sekali dapat masukan-masukan, tutur Gibran. Usai pertemuan, Muhammad Abdi Maludin menjelaskan bahwa dialog yang berlangsung menghasilkan sejumlah kesepahaman. Menurutnya, para mahasiswa menyampaikan berbagai persoalan yang berasal dari daerah maupun isu nasional secara langsung kepada Wakil Presiden. Salah satu momen yang menarik perhatian mahasiswa adalah ketika Gibran mencatat berbagai tuntutan dalam sebuah buku kecil yang dibawanya. Bagi mahasiswa, tindakan tersebut menjadi sinyal bahwa tuntutan yang mereka sampaikan didengar secara langsung oleh pemerintah. Dalam dialog tersebut, Gibran juga disebut berkomitmen meneruskan seluruh aspirasi mahasiswa kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Abdi Maludin, Wakil Presiden menunjukkan sikap terbuka terhadap berbagai kajian dan rekomendasi yang dibawa mahasiswa. Pernyataan tersebut kemudian diperkuat oleh pelaksana tugas Sekretaris Wakil Presiden, Al-Muktabar. Menurut Al-Muktabar, berbagai tuntutan mahasiswa akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku dalam pemerintahan. Ia menjelaskan bahwa komunikasi antara Presiden dan Wakil Presiden terkait aspirasi masyarakat akan dilakukan melalui mekanisme pemerintahan yang telah berjalan, termasuk kemungkinan dibahas dalam forum resmi apabila diperlukan. Dalam aksi demonstrasi tersebut, mahasiswa membawa 6 tuntutan utama yang menjadi fokus perjuangan mereka. Tuntutan pertama adalah penghentian sementara dan evaluasi menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis, MBG, serta Koperasi Desa Merah Putih, KDMP. Tuntutan kedua adalah peninjauan kembali Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia. Mahasiswa juga meminta pemerintah menghentikan praktik militerisme dan memperkuat supremasi sipil. Selanjutnya, mahasiswa meminta pemerintah mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan ketahanan ekonomi nasional. Mereka juga menuntut pemenuhan hak pendidikan yang inklusif, berkualitas,
dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Tuntutan terakhir adalah peninjauan kembali kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak, BBM, yang dinilai membebani masyarakat. Meski mengapresiasi keterbukaan pemerintah dalam menerima dialog, mahasiswa tetap memberikan batas waktu kepada pemerintah untuk menindaklanjuti tuntutan yang telah disampaikan. Apabila dalam waktu 5 kali 24 jam, paling lambat Jumat, 19 Juni 2026, pihak 2, pemerintah, melanggar, mengabaikan atau tidak menunjukkan bukti progresif atas realisasi memorandum ini, maka pihak 1, mahasiswa, berhak mengatakan bahwa pihak telah cacat legitimasi moral dan mengkhianati kesepakatan kami, tegasnya. Dalam kesempatan lain, ia juga menyampaikan ancaman aksi lanjutan apabila tuntutan tidak ditindaklanjuti. Kami dari BM Universitas Bung Karno, UBK, memberikan waktu 5 kali 24 jam. Ketika aspirasi yang kami sampaikan tidak terrealisasi, maka kami akan bentuk daripada pergerakan tersebut, aksi jilid-jilid berjilid, ujarnya. Menariknya, setelah dialog berlangsung, mahasiswa mengungkapkan bahwa mereka sempat mendapat tawaran makan malam dari pihak wakil presiden. Namun tawaran tersebut ditolak. Menurut Abdi Maludin, keputusan itu diambil untuk menjaga independensi gerakan mahasiswa dan menghindari munculnya persepsi negatif di tengah masyarakat. Karena saya tidak mau ada persepsi buruk terhadap kami. Kami menolak dalam bentuk apapun, ujar Abdi. Sikap tersebut, menurut mahasiswa, merupakan bentuk komitmen untuk menjaga marwah perjuangan dan memastikan bahwa gerakan yang mereka lakukan tetap independen. Sangat baik, dia akan catat hasil dari tuntutan-tuntutan kami dengan buku kecilnya tadi, dapat poin-poinnya yang harus Bapak Wapres itu ke depannya untuk memperbaiki dan mengevaluasi segala bentuk yang janggal di negara hari ini. Tentunya MBG dan KDP. Mahasiswa dari Bung Karno ini untuk mengkritisi pemerintah akan berhenti? Tentu tidak, karena memang kami dari BEM Universitas Bung Karno memberikan waktu 5 kali 24 jam. Ketika aspirasi yang kami sampaikan tidak terrealisasi, maka kami akan bentuk daripada pergerakan tentu aksi berjilid. Bentuknya apa yang diminta? Tentu kami harap bentuk penyampaian apa yang kita sampaikan di Wapres juga tadi, ketika program MBG yang menurut kita janggal dan harus memberhentikan sementara untuk mengevaluasi secara menyeluruh. Ketika ada yang hari ini yang mungkin kita kerjasama dengan pemerintah, kita tetap kawal. Ini artinya Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian dia akan mengaudit dan mengkonsolidasi.